Halo semuanya, kembali lagi bersama gua di channel Rizky Agatsuma. Jadi udah banyak yang ngebahas ya, kalau misalnya AI itu bisa mengancam kehidupan kita sebagai manusia, apalagi di dalam sektor pekerjaan atau gak bidang pekerjaan. Dimana sekarang aja udah banyak sekali di Indonesia ini yang pengangguran, apalagi ditambah AI, makin banyak lagi tuh nanti yang akan pengangguran. Di sini gue pengen ngebahas tentang AI, bukan hanya ancaman doang yang akan gue bahas, tetapi bagaimana cara kita memanfaatkan AI juga agar kita bisa memanfaatkan, apalagi kita mendapatkan cuan dari AI gitu. Jadi langsung aja ke pembahasan pertama, kenapa AI itu bisa mengancam manusia. AI atau Artificial Intelligence untuk sekarang udah seperti kebutuhan kita sehari-hari. Dimana-mana kita udah memakai AI, apapun informasi yang kita pengen juga udah ada di AI. Dan AI juga banyak manfaat dan memberikan sesuatu yang positif bagi kita semua. Pasti kalian udah familiar lah dengan ancaman AI ini, yaitu pengangguran atau ketidakstabilan ekonomi akan meningkat. Kenapa gue mengatakan demikian? Karena AI atau Artificial Intelligence itu dapat menggantikan pekerjaan-pekerjaan kita. Apalagi pekerjaan yang otomatisasi atau yang terstruktur itu dapat rentan sekali yang digantikan oleh AI. Dan ini bukan terjadi ya untuk pertama kali. Di zaman dahulu ini udah ada yang terjadi, yaitu tepatnya pada tahun 1929 ketika pekerja pabrik, pekerja buruh dan segala macam itu digantikan oleh mesin. Apakah manusia itu cuma diam saja pada saat itu? Tidak. Karena pada saat itu juga pengangguran itu semakin meningkat. Pengangguran semakin meningkat, ketidakstabilan ekonomi apalagi, dan kebijakan-kebijakan dalam negara itu banyak yang berubah tentang ekonomi. Dan ini dinamakan sebagai The Great Depression. Di mana pada saat itu pengangguran yang semakin meningkat dan banyak banget yang kasus bunuh diri dan segala macam. Dan ini menurut gue mungkin akan terjadi dalam beberapa tahun lagi ketika teknologi akan semakin canggih dan kita itu udah banyak sekali yang kena PHK, udah banyak sekali orang yang pengangguran, dan jika itu terjadi maka ketidakstabilan ekonomi pun akan terjadi juga. Dan mungkin untuk kalian yang mungkin kasusnya itu masih muda lah seperti kayak gua, sebelum kita terlambat dan banyak pekerjaan yang akan hilang, kita harus beradaptasi dengan adanya AI. Lalu bagaimana cara memanfaatkan AI? Memanfaatkan AI itu udah banyak sekali ya, tutorialnya mungkin di media sosial dan di segala macam. Tapi di sini gue pengen ngasih pola pikir bagaimana cara kita memanfaatkan AI agar kita tidak ketinggalan eksistensi mungkin di masa depan dan digantikan oleh AI. Jadi kalian itu jangan berpikir bahwa AI itu semata-mata cuman mengancam kehidupan kita tanpa kita sadari bahwa kita bisa memanfaatkan AI. Banyak sekali manfaat dan mungkin kita akan bisa mendapatkan cuan dari AI. Dan dengan adanya AI, kita itu harus lebih berpikir kritis akan apapun. Karena di masa depan kita itu harus lebih berpikir kritis. Kenapa? Karena pekerjaan yang mungkin ecek-ecek juga akan gampang digantikan oleh AI, yaitu seperti yang tadi gue bilang. Jadi cara memanfaatkan AI itu gampang. Kalian cuma belajar tentang AI seperti apa. Sekarang udah banyak pembelajaran yang tentang AI. Bahkan kalian juga sekarang selain pembelajaran, kalian bisa dapat cuan dari AI. Contohnya, sekarang konten-konten di YouTube udah banyak yang memakai voice over di AI. Apakah itu ramai? Jelas. Kita tidak perlu adanya effort yang mungkin berlebihan dengan AI ini. Tidak seperti gua ini effort dan kadang-kadang gua masih banyak kesalahan dan harus dibenahi sedikit demi sedikit. Tapi dengan AI, kita itu cuma butuh skrip, butuh ide, butuh eksekusi, udah jadi gitu. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Apakah AI itu bagus untuk kehidupan kita? Untuk pembahasan ini ada pro dan kontra. Apakah AI itu bagus untuk kehidupan kita atau apakah AI itu mengancam untuk kehidupan kita? Ya semua itu juga kembali lagi kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita merespon terhadap AI atau bagaimana kita bisa beradaptasi dengan AI tergantung bagaimana kita mau belajar atau tidak terhadap AI. Karena lambat laun AI juga akan ada di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jika kalian tidak beradaptasi dengan AI, maka kalian itu akan rugi. Apalagi di dalam sektor finansial, kalian akan miskin gitu kan. Nggak dapat pekerjaan, apalagi kalian tidak ada keahlian tentang AI sama sekali. Terus bagaimana kondisi finansial di masa depan? Dengan adanya AI ini pasti kita bertanya-tanya bagaimana finansial kita di masa depan. Untuk adanya AI ini di masa depan itu pasti banyak banget pengangguran di mana-mana gitu kan. Bukan hanya di Indonesia, mungkin di seluruh negeri
pengangguran di mana-mana. Finansial kita akan tergerus sama AI. Karena yaitu pekerjaan-pekerjaan yang ecek-ecek itu akan digantikan sama AI. Dulu di The Great Depression itu banyak sekali yang digantikan oleh mesin. Banyak sekali yang kena PHK. Yang punya mesin akan semakin kaya, dan yang tidak punya mesin apalagi akan semakin miskin. Sama seperti sekarang, di mana AI itu akan ada di kehidupan kita sehari-hari. Yang dapat AI dan yang ahli dalam AI akan semakin kaya, dan yang tidak tahu tentang AI akan semakin miskin. Gue percaya itu karena perkembangan teknologi kita itu semakin gila, semakin tidak wajar. Dan mungkin di masa depan benar gitu, kata Timothy Ronald, di mana middle class itu akan hilang. Jangan akan melanda, di mana yang miskin akan miskin, yang kaya akan semakin kaya, itu udah pasti terjadi. Jadi untuk kalian semua, khususnya ya mungkin generasi muda. Jadi ya kesimpulan dalam video ini, walaupun banyak ancaman di masa depan tentang AI, tapi kita itu harus belajar tentang bagaimana AI. Agar kita itu tidak ketinggalan teknologi, apalagi kita tidak tahu sama sekali tentang AI, kita itu akan rugi di masa depan. Dalam sektor finansial, dalam sektor apapun. Jadi kita itu harus bisa beradaptasi dengan cepat, apalagi dengan adanya teknologi sekarang. Semoga di video ini walaupun masih banyak kekurangan, gua harap kalian semua khususnya yang masih muda dapat berkembang di masa depan.